Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang hati muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Kita berharap berdoa kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon betul kepada Allah kiranya Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir setiap Jumat, hadir di Jumat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena kemungkinan ketika kita hadir dan khatib sudah naik ke atas mimbar tidak tercatat kehadiran kita. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak dari khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kemungkinan tidak ada gunanya harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita. Kalau hari ini jadwal kematian kita dan kita tidak bertakwa, pasti dan pasti kita minta kepada Allah agar dihidupkan kembali untuk menjadi orang bertakwa. Maka bersyukurlah kita semua, kita masih hidup. Ada kemungkinan kita tidak bertakwa menjelang kematian, maka mulai sekarang camkan dalam diri kita sampai kita tinggalkan dunia, kita adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan ini khatib ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat An-Nisa, surat yang kelima, ayat 58 di juz yang kelima, di mana sering katakan kaum mukminin ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita memberikan informasi dari Al-Quran, itu informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini akan nampak kaum mukminin mana orang yang benar-benar beriman, mana orang yang mengaku-ngaku beriman, dan mana orang yang munafik. Kalau orang beriman kaum mukminin, ketika ada seruan Allah dan Rasulnya, maka sikapnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kemudian kami taati. Itu orang beriman. Sementara orang munafik, dia dengar juga, sami'na, dia dengar juga, tapi bukan wa ata'na, wa asaina. Kami ingkari. Di khatib sampaikan ini di depan kita semua dan kita buktikan bahwa kita adalah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kemudian kita taati. Apa kata Allah di sini kaum mukminin? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Apa kata Allah yang kita harus sami'na wa ta'na? Sungguh Allah ya'murukum, memerintahkan kepada kamu, kepada khatib, kepada kaum mukminin semua, an tu'addul amanati ila ahliha, agar memberikan amanah kepada ahlinya. Ini penting sekali. Allah perintahkan di sini. Ketika Allah perintahkan kaum mukminin untuk sholat, alhamdulillah kaum mukminin sholat. Ketika Allah perintahkan kaum mukminin untuk meninggalkan niaga untuk hadir Jumat di sini,
kamu tinggalkan niaga dan hadir di majlis ini, karena itu perintah Allah. Dan perintah Allah tidak itu saja, perintah Allah juga memberikan amanah kepada ahlinya. Maka kaum mukminin ini harus kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuhi. Apa itu amanah kaum mukminin? Apa saja bisa disebut amanah? Seperti misalnya kalau ada di antara orang tua yang memberikan kendaraan roda 2 Honda, roda 2 sepeda motor kepada anak yang masih kecil, itu menyalahi aturan Allah itu. Dia memberikan amanah kepada orang yang tidak ahlinya, kepada anak kecil. Itu dia menyalahi aturan Allah. Kemudian juga amanah kepemimpinan, itu juga amanah. Kalau ada kaum mukminin diberikan amanah untuk memilih pemimpin, maka ikut apa yang Allah katakan ini. Khatib tidak berkampanye, tapi khatib menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Kalau ada di antara kaum mukminin yang merasa yang khatib sampaikan ini tidak sesuai dengan Al-Quran, nanti lihat di rumah kita masing-masing surat An-Nisa ayat 58, di mana Allah perintahkan kepada siapapun yang beriman untuk memberikan amanah kepada yang ahlinya. Kemudian Allah mengatakan di sini, wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menetapkan hukuman bainan nas di antara manusia, antahkumul bil adli, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Ini panjang jabarannya kaum ini, dan bisa kita bawa kepada dalam memilih kepemimpinan. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika ada pilihan di hadapan kita, orang yang akan kita berikan amanah, maka kita memberikan amanah itu kepada ahlinya. Di antara yang ada itu siapa yang paling ahli, siapa yang paling berkompeten. Bukan dikarenakan dia kakak kita, bukan dikarenakan dia adik kita, bukan karena dia bos kita, atau bukan karena dia menafkahi kita. Karena Allah mengatakan di sini seperti itu. Bukan serahkanlah ahlinya kepada yang menafkahimu, bukan. Serahkanlah amanah itu kepada orang yang membimbingmu, bukan. Tapi serahkanlah amanah itu kepada ahlinya. Kalau di antara yang kita pilih itu ada saudara kita, kemanakan kita, mama kita, dan dia memang ahli, boleh kita pilih. Kita pilih dia bukan karena mama kita, bukan karena tetangga kita, tapi karena dia memang ahli. Dan itu penting sekali hati kita bisa melihat, kalau dia mama kita yang selalu menafkahi kita, kalau kita pilih dia, kita pasti akan makmur. Tapi ada pilihan lain dari selain mama kita, kita tahu dia lebih baik, dia lebih soleh, dia lebih pandai. Tapi kalau kita pilih dia, tidak ada pengaruhnya kepada kita. Tapi kalau kita pilih mama kita menang, kita akan nyaman. Kalau itu kita sudah menyalahi Allah dan Rasulnya, kita sudah sami'na wa ata'na. Kita dengar, kemudian kita ingkar. Apa sambungan ayatnya? Kamu ini, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Jelas-jelas Allah katakan seperti ini. Masihkah kita main akal-akalan kita? Masihkah kita memilih karena faktor tetangga, faktor teman karib? Pada Allah mengatakan berikan kepada yang ahlinya. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Jangan bermain-main di sini kaum mukminin, harus hati-hati kita. Jangan kaum mukminin menganggap ini hal sederhana. Kita memilih 5 menit, pertanggungjawabannya bukan 5 menit, pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Ada orang memilih, setelah memilih pulang ke rumah ketabrak mati. Yang dia pilih tetangganya bukan karena ahlinya gitu. Ini akan dipertanggungjawabnya di Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti mana yang akan kita pilih kamu ini? Bisa kita lihat Al-Quran sudah lengkap selengkap-lengkapnya. Dalam surah Al-Quran kamu ini, surah yang ke-25 ayat 74. Allah gambarkan kepada kita tentang sosok pemimpin. Apa kata Allah di sini? Ini salah satu tanda ibadur rahman.
Ibadur Rahman itu ada doa yang dipanjatkan kepada Allah, dan doa ini Allah yang ajarkan. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita lihat doa ini, kita minta kepada Allah agar kita, pasangan kita menjadi lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang bertakwa. Apa itu pemimpin bagi orang bertakwa? Apapun yang dia kerjakan bisa dicontoh. Itu lil muttaqina imama, itu harus ada pada kita, harus ada pada anak kita, juga harus ada kepada pemimpin yang akan kita serahkan amanahnya. Nah kan, kaum mukminin bisa lihat nanti dari pilihan-pilihan yang ada, mana rasanya yang lebih dekat dengan lil muttaqina imama, yang perbuatannya, pembicaraannya bisa kita tiru, bisa kita contoh. Kaum mukminin yang kami muliakan, Allah lengkap menginformasikan kepada kita. Allah mengatakan berikan amanah kepada ahlinya. Kemudian Allah gambarkan ahli itu seperti mana, dan kemudian Allah informasikan kepada kita penyesalan orang yang tidak ikut aturan Allah. Kaum mukminin besok ini di bulan Februari memilih karena bukan karena ahlinya, memilih karena merasa kalau ini dipilih kita akan lebih selamat, kita kena dia dekat dengan kita, maka ketika meninggal dunia nanti menyesal semenyesal-nyesalnya. Allah gambarkan dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 65. Apa kata Allah? Yauma, pada hari. Nah, kita akan menemui hari ini. Tuqallabu wujuhuhum, dibolak-balikkan wajah mereka. Finnar, dalam neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah. Mereka berkata, wahai kiranya dahulu ata'na Allah wa ata'na Rasul, kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini orang yang ketika dulu di dunia dia tidak ikut aturan Allah, dan salah satunya tidak ikut aturan Allah dalam memilih, kemudian dia meninggal dunia, dia dibolak-balikkan wajah di neraka, dan dia menyerit, kalau dulu seandainya dia ikut apa yang Allah informasikan dalam surat An-Nisa ayat 58 ini, tentu dia tidak dicampakkan dalam api neraka. Lihat di ayat berikutnya, di ayat 67. Waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, inna ata'na, sesungguhnya kami telah mentaati sadatana wa kubaru, sadatana, para pemimpin kami, wa kubara ana, dan para pembesar kami. Ini penyesalan orang itu. Dia telah ikut bosnya, telah ikut pemimpinnya, telah ikut orang yang menafkahinya. Wa adalluna, lalu mereka menyesatkan kami, sabila, dari jalan yang benar. Tahu gitu dari pemimpin ini ada di antara pilihan ini yang lebih dekat kepada jalan yang benar, tapi kita tidak pilih, maka menjerit nanti di neraka dengan mengatakan hal seperti ini. Dan lihat kaum mukminin ya, orang-orang ini Allah gambarkan di ayat berikutnya di 68. Rabbana, ya Tuhan kami, atihim, timpakanlah kepada mereka, difaini, 2 kali lipat, minal azab, azab ini, wal anhum, dan laknatlah mereka, laknan kabira, dengan laknat yang besar. Jadi orang ini yang memilih pemimpin, kemudian pemimpin yang dipilihnya ternyata membelok tidak sesuai dengan aturan Allah, dia masuk neraka karena pemimpinnya. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia minta kepada Allah agar pemimpin yang berlepas diri itu Allah laknat dan Allah azab lebih dasar lagi. Ini pelajaran penting bagi kita yang ingin dipilih oleh siapa saja. Maka pastikan kita adalah lil muttaqina imama. Jangan karena kita ingin sesuatu, ingin makmur, ingin dikatakan Pak Dewan, orang terhormat, Pak Gubernur, Pak Bupati, ingin sebutan itu, lalu orang pilih kita,
kita masuk neraka di dasar azabnya daripada orang yang dipilih, bahkan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang rasanya belum bertakwa, belum serius dengan agama ini, berpikir-pikirlah untuk dicalonkan. Mundurlah sebelum terlambat. Kalau enggak, betul-betul taubat kepada Allah dan jadikan amanah yang akan Allah berikan kepada kita nanti benar-benar untuk mendekatkan orang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, taqullaha wa taqwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di khutbah kedua ini khatib ingin mengajak kita untuk melihat surat Yusuf, ya, surat Yusuf ayat 55. Karena ada juga di antara kita yang berkata-kata, apakah boleh kita minta jabatan? Kalau minta jabatan, kaum mukminin, Rasulullah mengatakan tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan kita minta jabatan. Tapi kalau mengusulkan diri kita untuk dipilih, dibenarkan. Ya. Kalau mengusulkan diri kita untuk dipilih, dibenarkan, tentu dengan syarat yang jelas. Seperti Allah gambarkan dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 55. Qala ja'alni, dia Yusuf berkata, jadikanlah aku ala khazain bendaharawan negeri ini hafizun alim, karena sesungguhnya aku ini hafiz, pandai, dan alim, berpengetahuan. Ini sekali Yusuf dia mengatakan kepada orang banyak, pilihlah saya, bukan meminta ini, dia mengusulkan agar diri dia kalau dipertimbangkan untuk dipilih karena dia hafiz, ya, karena dia pandai menjaga, dia amanah, dan alim, dia berpengetahuan. Dia yang akan kita pilih atau kita boleh menawarkan diri kita apabila kita hafiz, menjaga amanah. Kurang-kurangnya kita menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengamanahkan kepada kita untuk sholat, dan laki-laki itu sholat terbaiknya di awal waktu berjamaah di masjid. Maka kalau kita ingin dipilih, pastikan sholat subuh kita di masjid. Kalau tidak, dikhawatirkan orang yang memilih kita akan masuk neraka karena memilih kita, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Qasas ayat 26, Allah informasikan lengkap kaum mukminin. Makanya biasakanlah kita selalu membaca Al-Quran jelas, terang benderang, semuanya terinci Allah informasikan kepada kita. Al-Qasas surat 28 ayat 26. Qala, dan berkatalah ihdahuma, salah seorang dari kedua perempuan itu. Ini kisah Nabi Musa yang ketika membantu anak Nabi Shu'aib untuk mencari air, kemudian dia mengatakan ada itu pemuda, dia menggambarkan ambillah pemuda ini untuk menjadi kepercayaan kita. Tipikal pemuda yang menjadikan kepercayaan itu, ya abatis ta'jir, wahai ayahku, jadikan dia sebagai pekerja kita. Inna khaira, sesungguhnya sebaik-baik manis takjarta, orang yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita, al-kawiyul amin, yang orang kuat dapat terpercaya. Jadi kalau kita ingin memilih, yang kita pilih dari cara yang ada itu mana yang paling kuat, mana yang terpercaya. Dan kita yang ingin dipilih kalau rasanya lemah, kita sakit-sakitan dan sering bohong-bohong, jangan sampai mau dipilih. Mundurlah sebelum kita dilaknat oleh Allah. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum al-hayat alladhi firham wa anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah